Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga kepada Ibu Nini Murniati MPD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat yaitu Ibu MP yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang sasaran evaluasi dalam pendidikan dengan studi kasus menurunnya keberhasilan belajar anak di masa pandemi. Sebelum kami mempresentasikan materi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Anggi Anggrani Putri, yaitu saya sendiri, NPM A1D018008. Ada Reza Ramdhani, NPM A1D018018. Ada Anida Zatul Jannah, NPM A1D018026. Ada Monica Lewiski, NPM A1D018031. Dan Putri Indasari, NPM A1D018032. Pendahuluan latar belakang. Evaluasi merupakan media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu sasaran yang jelas. Sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilaian atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan. Pembelajaran adalah suatu proses di mana lingkungan seorang secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Objek atau sasaran penilaian adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu dengan masih menggunakan diagram tentang transformasi, maka sasaran pendidikan untuk unsur-unsurnya meliputi yang pertama ada input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke transformasi, aspek yang bersifat rohani. Yang dimaksud bahan mentah di sini adalah calon siswa yang baru akan memasuki sekolah. Aspek yang bersifat rohani setidak-tidaknya mencangkup 4 hal, yaitu kemampuan, kepribadian, sikap-sikap, inteligensi. Yang kedua ada transformasi. Transformasi adalah mesin yang berguna untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah, itulah yang dimaksud dengan transformasi. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian antara lain yang pertama, kurikulum dan materi. Yang kedua, metode dan cara penilaian. Yang ketiga, sarana pendidikan atau media. Yang keempat, sistem administrasi. Yang kelima, guru dan personal lainnya. Yang ketiga yaitu output. Adapun dari segi output yang menjadi sasaran evaluasi pendidikan adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh masing-masing peserta didik setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Penilaian terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut dengan tes pencapaian. Rumusan masalah dari studi kasus ini yang pertama yaitu bagaimana tingkat keberhasilan belajar siswa sebagai output sasaran evaluasi pendidikan.
Yang kedua, bagaimana kendala siswa dalam mencapai keberhasilan pembelajaran dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana peran guru dan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa sebagai transformasi sasaran evaluasi pendidikan. Adapun tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama mengetahui faktor tingkat keberhasilan belajar siswa sebagai output sasaran evaluasi pendidikan. Yang kedua, mengetahui kendala siswa dalam mencapai keberhasilan pembelajaran dalam pembelajaran selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengetahui peran guru dan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa sebagai transformasi sasaran evaluasi pendidikan. Tingkat keberhasilan belajar siswa, di mana pokok masalahan dari studi kasus ini ada dua, di mana transformasi serta output, di mana transformasi dan output ini setelah dijelaskan di sebelumnya, di mana transformasi itu merupakan mesin yang berguna untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, di mana di dalam dunia sekolah itu sendirilah yang dimaksud dengan transformasi, di mana sekolah itu sendiri terbagi menjadi beberapa mesin yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalannya sebagai transformasi. Nah, sedangkan dari segi output itu siswa itu sendiri sebagai sasaran dari evaluasi pendidikan. Nah, di mana prestasi belajar itu sangat penting sekali sebagai indikator keberhasilan baik bagi maupun siswa. Prestasi belajar itu dapat dijadikan sebagai pedoman penilaian terhadap keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran siswa. Nah, sedangkan bagi siswa itu sendiri, prestasi belajar merupakan informasi yang berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya. Apakah mengalami perubahan yang bersifat positif ataukah mengalami perubahan yang bersifat negatif. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada faktor internal, di mana faktor internal itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah sikap, di mana sikap dari siswa itu sendiri menanggapi pembelajaran yang telah diberikan pendidik kepadanya. Yang kedua itu adalah rasa malas, di mana rasa malas yang ada pada diri siswa, di mana semenjak pandemi siswa menjadi lebih malas, lebih suka main game misalnya, rebahan, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah waktu. Waktu yang dimiliki oleh siswa harusnya lebih leluasa karena belajar berada di rumah dan lebih luas tentunya waktu. Tetapi di saat pandemi ini siswa kurang memanfaatkan waktu, mereka lebih suka menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat itu adalah menggampangkan tugas, di mana siswa lebih menggampangkan tugas. Contohnya itu, bisa besok gitu. Dia tidak profesional terhadap tugas yang telah diberikan. Itu adalah cara belajar siswa di rumah. Cara belajar siswa yang di rumah itu dimaksud adalah cara belajar yang sesuka hati, tidak profesional terhadap tugas yang telah diberikan, di mana siswa itu lebih ke poin 4 ya, menggampangkan tugas seperti itu. Nah, dan yang keenam itu terlalu santai. Nah, yang selanjutnya itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu ada keluarga, di mana keluarga itu seharusnya menjadi pedoman utama bagi keberhasilan seorang siswa, di mana keluarga itu menjadi patokan utama, di mana semenjak pandemi ini kurangnya pengawasan dari orang tua itu membuat
atau beresiko untuk kehilangan pembelajaran atau disebut dengan learning loss. Nah, yang kedua itu adalah sekolah, di mana sekolah itu menjadi sasaran utama dalam pembelajaran online ini. Yang kedua itu adalah guru itu kurang memberi, pada saat pemberian materi itu guru kurang memberikan materi yang menarik, sehingga siswa malas belajar dan mereka tertarik kepada game-game online. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang dia sukai daripada belajar, karena guru memberikan materi itu terlalu monoton. Seperti itu. Yang selanjutnya itu kendala keberhasilan belajar siswa, di mana prestasi belajar memiliki kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni prestasi dan belajar. Prestasi belajar ini merupakan salah satu alat ukur tingkat keberhasilan siswa di dalam kegiatan proses belajar mengajar yang diikutinya selama di sekolah. Prestasi belajar ini juga merupakan hasil belajar seseorang yang diperoleh dari suatu proses pembelajaran, dan hasil belajar seseorang yang diperolehnya merupakan hasil dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh guru kepada siswanya. Prestasi belajar ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam kegiatan proses pembelajaran. Di antaranya itu siswa sendiri, guru dan personal lainnya, bahan pengajaran, metode mengajar dan sistem pengajar, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Pendidikan ini umum dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan ini merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, setelah kualitas pendidikan itu diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman, maka semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik selaku penerus bangsa akan maju dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing melalui aktivitas belajar di sekolah, sehingga apa yang menjadi tujuan belajar tersebut dapat tercapai dalam suatu hasil belajar. Selanjutnya yaitu peran guru dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Dalam upaya menghasilkan prestasi siswa yang baik, faktor lingkungan memiliki peranan dalam mempengaruhi tinggi atau rendahnya prestasi yang dihasilkan sekolah. Memiliki lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman. Lingkungan belajar merupakan faktor eksternal dalam proses pembelajaran di sekolah. Lingkungan belajar ini juga sangat mempengaruhi pada kegiatan proses pembelajaran. Guru dalam proses pembelajaran antara lain yang pertama sebagai informator atau komunikator, yang kedua ada organisator, yang ketiga konduktor, yang keempat motivator, yang kelima pengarah, dan yang terakhir pembimbing, pencetus ide, penyebar luas, fasilitator, evaluator, dan pendidik. Dalam proses belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan, proses peran guru tidak dapat dikesampingkan. Karena belajar itu adalah interaksi antara pendidik, dalam hal ini guru dengan peserta didik atau siswa yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Di sekolah, guru juga merupakan salah satu faktor penentu pokok dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, proses tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan yang diinginkan. Di dalam proses pelaksanaan pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki berbagai keterampilan yang berkaitan dengan jawaban terhadap suatu pertanyaan, yakni bagaimana menyelenggarakan pengajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan yang direncanakan. Pertanyaan tersebut menuntun kepada terpenuhinya berbagai persyaratan yang perlu dimiliki oleh seorang guru sehingga dapat melaksanakan tugas dengan berhasil.
Dalam kegiatan belajar mengajar, interaksi antara guru dan anak didik merupakan kegiatan yang dominan. Dalam kegiatan itu, guru tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai kepada anak didik sebagai subjek yang belajar. Bila guru sudah memperoleh gambaran tentang anak didik sebagai subjek belajar, maka tidaklah sukar bagi guru menyajikan dan mengembangkan kegiatan interaksi belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak didik sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan prestasi belajar di kalangan siswa. Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa yang pertama, tingkat keberhasilan siswa dipengaruhi oleh siswa itu sendiri, guru, dan personal lainnya, bahan pengajaran, metode mengajar, dan sistem evaluasi, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Yang kedua, kendala siswa dalam mencapai keberhasilan pembelajaran selama pandemi COVID-19 adalah game online, cara belajar siswa di rumah yang terlalu santai, menggampangkan tugas, serta kurang termotivasi dalam belajar. Yang ketiga, dalam peningkatan keberhasilan prestasi belajar siswa, dimulai dari diri siswa itu sendiri, serta guru sebagai pendidik, sehingga guru harus berperan aktif dalam memotivasi belajar siswa agar memiliki prestasi belajar yang baik. Saran dari studi kasus ini yang pertama, guru tidak hanya dituntut memiliki kemampuan dalam pengalaman teoritis, tapi juga harus memiliki kemampuan praktis. Yang kedua, guru juga harus berupaya agar mata pelajaran yang sedang disampaikan menjadi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami bagi siswa. Yang ketiga, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan buklet di kemudian hari. Teman-teman, itulah tadi pemaparan materi evaluasi pembelajaran biologi yang berjudul Sasaran Evaluasi dalam Pendidikan dengan studi kasus menurunnya keberhasilan belajar anak di masa pandemi. Kami mengucapkan banyak terima kasih, lebih dan kurang kelompok 4 mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.